Instagram, tagar apa lagi? Ya Sasa Kau Berbicara. Nah, hari ini aku sesuai janji sebenarnya lebih dari 1 bulan yang lalu, dan aku aku tuh pernah share ini di story-nya aku. Bahkan aku tuh buat Q&A gitu sih, kayak kolom pertanyaan gitu, gak tahu isi namanya apa sih itu. Aku tuh kayak nanya aku tuh harus buat apa di tagar Sasako itu gitu loh. Apa sih lu? Beda misi maaf ya guys, misi ya bang. Vape sama rokok itu beda. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama-sama ngeluarin asap. Oke. Lanjut ya guys. Nah, jadi hari ini aku tuh buat konten random banget. Sebenarnya ini aku pengen ceritakan kembali sih. Dan aku pernah menceritakan cerita ini di apa sih namanya? By the way, aku mohon maaf bahwa layarnya kayak gini karena nggak bisa apa sih kayak baling kayak gitu, nggak bisa. Jadi kameranya diri kayak gini. Mohon maaf ya. Jadi di sini gue mau ceritain kayak gimana sih gue bisa jadi yang seperti sekarang, dan apa aja yang pengen gue ucapin, bagaimana sih perjuangan gue, rasa sakitnya gue pengen ceritain semua ini. Sebenarnya gue pernah sharing ini di story, akan tetapi ada makhluk laknat yang tidak mengerti, yang tidak membaca sampai habis, dan dia jawab di DM, dia salah paham dengan semua ceritaku. Aku tuh ceritain dari nol sampai panjang lebar sampai akhir, dan dia tuh jawabnya di tengah-tengah yang bagian yang menurut dia tersinggung gitu loh. Padahal aku tuh sebenarnya nggak pernah nyinggung siapa-siapa gitu. Ya manusia adalah manusia. Aku nggak mau dia dihujat ya, tapi aku memang gak niat dia dihujat gitu loh. Di sini gue pengen ceritain awal mulanya gue kenapa bisa jadi seperti sekarang. Alhamdulillah sih sebenarnya, karena hidung gue tuh besar banget ya, tapi kalau misalnya dilepas kacamata gue tuh kayak mancung banget. Iya maaf. Apa ya gue pengen ceritain, mungkin kayak gini aja. Berawal mulai dari gue SMP ya, karena memang sakitnya itu mulai di SMP sih. Tapi sebenarnya tuh kisah hidup gue itu memang dari TK, SD itu sudah ada, tapi gue nggak pengen ceritain. Gue nggak pengen terlalu mengingat masa lalu lah gitu ya, gitulah. Jadi SMP itu gue langsung ceritain. Sebenarnya SMP itu gue bahagia banget, kelas 7, kelas 8 tuh bahagia banget. Gue nggak pernah yang ngerasanya nggak bahagia waktu kelas 7 dan kelas 8 SMP, atau kelas 1 sampai kelas 2 SMP. Gue mulai sakit, benar-benar sakit itu ketika gue kelas 3 atau kelas 9 SMP. Dimana ketika itu almarhum mama gue tuh baru meninggal, sakit parah. Ya awal mula sakit parah lah, di rumah aja. Terus tiba-tiba dirawat inap di rumah sakit beberapa hari, sampai gue tuh kadang sekolah itu kayak susah banget ngaturnya, bolak-balik rumah sakit. Sebenarnya awalnya okay, karena gue itu sudah pernah gue ceritakan di konten gue untuk hari ibu yang sebelumnya. Nanti gue kasih tayangannya ya, di mana gitu gue kasih. Tapi buat kalian yang followers lama gue pasti tahu banget kisah hidupnya gue gitu. Ya mama gue sakit parah banget, dan gue itu termasuk anak yang durhaka yang gak terlalu peduli dengan nyokapnya gue. Jadi dia sakit lama, itu tuh sakitnya sekitar 3 bulanan lebih, dan alhamdulillah beliau tuh sempat sembuh. Tapi sembuhnya itu hanya selama sebulan. Mulai tuh kayak oke, nyokap gue baik-baik aja, is oke lah. Akhirnya sekolah lah seperti sedia kala, bla 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 bla, bahagia. Nah itu tuh kalau nggak salah sakitnya beliau itu dekat-dekat gue pengen lulus ya. Nah setelah 1 bulan kemudian beliau sehat, ternyata beliau tiba-tiba sakit nih. Gue nggak tahu
pada saat itu beliau sudah kayak, ya Tuhan pengen memanggil beliau. Pada saat itu gue jalan sama sepupunya gue, kami itu sudah pamit. Ini dengerin ya nih buat orang-orang yang bilangin gue nggak peduli sama nyokap gue, bilangin gue kayak gue bodo amat, gue jalan, gue pergi sama nyokap gue nggak ada sedih segala macam. Itu salah besar banget. Entah itu keluarga, entah itu orang yang ngomongin gue dari belakang, lu nggak tahu apa-apa tentang gue. Gue jalan sama sepupu gue yang Nabila. Lu pada tahu deh sepupu gue, karena bagi followers gue yang dari dulu sampai sekarang pasti sudah pernah lihat kayak Nabila itu siapa. Dia temen, dia sepupu, dia keluarga, dia tahu banget gue, tahu yang gue terpuruk, tahu gue yang bahagia, tahu gue dimatiin ya suara gue yang ini, habis gue kena tuntut. Pokoknya ya gitulah. Gue jalan sama Nabila pada malam itu, pada sore itu sampai malam, dan ketika gue sudah pesan makan, omnya gue itu menghubungi gue, katanya mama gue masuk ke rumah sakit gitu. UGD nggak sih ya, UGD pakai selang gitu, bantu pernapasan gitu, banyak banget yang dipasang. Tapi pada saat itu gue sedang pesan makanan. Gue bilang, aduh gimana nih sedang pesan makanan nih, apa kita ke rumah sakit atau enggak nih, gue ngomong kayak gitu dengan Nabila. Dan pada saat itu pada saat itu bokap gue ngechat gue, kalau misalnya nggak ada yang dipesan, langsung aja pergi ke rumah sakit. Kalau misalnya sudah kepesan atau apa, masih makan aja dulu, habisin baru ke rumah sakit. Oke, gue habisin makanan. Dan pada saat itu gue chattingan dengan satu teman gue yang sekelas pada saat itu di SMP. Gue masih ingat banget dia orang yang ada buat gue pada saat itu. Mungkin kalau dia nonton video ini, gue mau ngucapin terima kasih. Lu ada pada saat gue benar-benar bimbang gitu. Oke. Kalau kamu benar-benar peduli sama nyokap lu, kata dia. Itu sebenarnya pakai bahasa kami, tapi yaudah gua pakein bahasa kita aja ya, guys. Kalau misalnya lu memang peduli sama nyokap lu, tinggalin makanan lu ke rumah sakit. Oke, gue tinggalin. Sepupu gue juga tahu gue tinggalin tuh makanan, gue datang ke rumah sakit. Gue masuk ke UGD. Almarhum mama gue itu sudah dipasang alat kayak pernapasan gitu, dan ya gue masih kayak jahat banget gue masih kayak ya udah gue bodo amat gitu, karena gue ngerasa beliau sembuh aja, pasti beliau masih bisa duduk, masih bisa buka mata. Oke, gue keluar karena gue sedih aja, cuman gue gak mau bilang gitu. Terus ternyata nyokap gue dipindahin ke nggak tahu ruangan apa, gue nggak tahu ya. Nah, gue pengen pamitan, gue pengen masuk, dan ketika gue pengen masuk ternyata ada perawat cowok yang ngelarang gue masuk ke situ. Katanya, Anda siapa ya? Nah, pada sepupu gue yang bilang kayak gini, dia anaknya mas, katanya. Terus dia bilang, oh nggak boleh masuk, ini sudah jamnya sudah habis, katanya. Gak usah aja masuk, terbatas orangnya di sini. Oke, terbatas. Jadi waktu itu ya udahlah gue pulang gitu. Padahal banyak sih keluarga gue yang nungguin. Oke, gue pulang, gue jaga rumah gitu. Sepupu gue nginap. Pada saat itu hari apa ya? Hari Minggu kalau nggak salah. Malam Minggu. Ya, malam Minggu, makanya gue tuh jalan sama sepupu gue. Pada saat itu malam Minggu tuh. Malam Minggu. Jadi yaudah sepupu gue nginap. Pas besoknya hari Minggu sekitar jam 9, aku bangun itu jam 8-an lewat lah. Mandi segala macam sudah. Ya seperti biasa mengawali hidup gue seperti hari-hari biasanya lah gitu. Kan gak tahu apa-apa nih. Oke, jam 9 lewat beberapa menit gitu, bokap gue nelpon, ngechat atau nelpon gue gak ingat. Entah itu bokap gue, entah itu tante gue, entah itu om gue gak inget. Pokoknya ada nelpon gue kayak gitu. Jadi bilangnya, cepat lu ke rumah sakit, nyokap lu sudah sekarat. Oke, gue ke rumah sakit lah. Rumah sakit, pada saat itu gue keadaannya belum mandi, masih pakai baju biasa aja, masih pakai baju tidur, gue masih ingat. Nah, disitulah gue sempat lihat nyokapnya gue gitu.
walaupun nggak sadarkan diri, kata orang tuh masih koma atau apa gimana gitu, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu gitu. Jadi udah gitu, keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Dan aku lupa bilang nih, pada saat gue jalan, nyokap gue itu sebenarnya sudah kayak sesak napas. Gue sudah tanya kayak gini sebenarnya, sudah tanya, mah, ya sesama Nabila nggak usah jalan aja deh. Tapi nyokap gue tuh bilang kayak gini, nggak apa-apa jalan aja, paling cuman sesak napas biasa. Yaudah Salim, ngucapin salam, assalamualaikum mah, ya sesama Nabila pergi dulu. Gue sedih kalau ceritain. Jadi yang kata-kata orang yang di luar sana yang bilangin gue pergi jalan, mama gue lagi sekarat di rumah sakit, itu bohong. Itu bohong ya, itu bohong. Balik lagi ke cerita, kita lanjut ke cerita, lanjut. Bolak-balik masuk ke ruangan, bolak-balik masuk. Kan gue itu kayak tipe orang yang kayak apa sih namanya ya, katanya sedih tuh gak pernah diliatin gitu. Ya pernah sih sedih ngeliatin ke orang tuh pernah, tapi nggak yang jelek gue nangis di depan orang, enggak gitu. Jadi pada saat itu gue bolak-balik kayak kritis banget nih. Dokter tuh sampai kayak ngasih kayak apa sih namanya alat yang kejut kayak gitu, kejut jantung. Gue ke WC, gue bilang kayak gini, aduh kuat, sakam. Aku bilangnya saya, ya sakam kuat gitu. Nah di situ gue nangis. Jadi pada saat gue keluar dari WC, sepupu gue yang namanya Nabila itu datang. Dia nangis. Nangis, gak tahu nih, kayak gue kan habis nangis tuh di WC. Dia datangin gue, nangis gitu. Sa. Jadi kan gue bingung, dia nangis kayak histeris, kayak datangin gue, kayak gue masih loading kan. Terus dia bilang meninggal, kata dia. Oh gitu loh, diam. Dan pada saat itu gue nggak kepikiran siapa-siapa. Gue buka HP, gue telepon tante gue yang paling dekat sama gue. Gue manggilnya mamah juga, karena rata-rata keluarga gue itu nggak manggil om tante, lebih ke papa, mamah gitu. Jadi lebih dekat aja. Gue telepon nih tante gue, mah, aku pakai bahasa aku ya, nanti translate-nya di bawah sini. Mah, mamanya Ulun meninggal. Nah di situ setelah gue tahan air matanya gue, yang gue sedang netapin hati gue jangan nangis di WC itu, gue nangis. Terus kata tante gue bilang gini, aduh sayang, kuat ya sayang, gak apa-apa. Ini kamu di mana? Kata dia. Ulun di rumah sakit, kata gue pada saat itu. Terus dia bilang, udah, ini mama siap-siap, pengen ke situ, ke rumah sakit. Dimatiin dia. Oke, gue duduk. Gue bingung nih. Pada saat itu gue mau bilang ke siapa gitu. Gue chat nih teman gue yang paling dekat sama gue waktu di SMP, 3 tahun deket. Tau gak sih balasannya apa? Gue bilang, mama gue sekarat. Belum gue bilang meninggal, dia cuma jawab gini, oh. Bayangkan guys, kita dekat dengan orang 3 tahun,
kita anggap temen. Ya memang ada problem sebelum gue ngechat dia itu memang sedikit ada problem kesalahpahaman. Gue ngechat dia, nggak tahu mau chat siapa. Gue chat, dia cuma jawab oh. Gue nggak bisa nyalain sepenuhnya sih sama dia. Mungkin dia ada sibuk atau apa gitu, nggak sempat baca. Jadi dia jawab oh aja. Jadi gue bingung. Nah, akhirnya gue ngechat 2 teman gue. Satu orangnya pernah kalian lihat di story gue, sering gue storyin. Tapi sekarang nggak lagi karena kami beda sekolah dan dia sibuk banget sama sekolahnya, apalagi gue juga. Satu orang itu ada juga, mereka sama-sama ngasih support system sama gue, kuat tabasa. Dan di situ gue kayak langsung ini 2 orang yang kayak satunya gue nggak pernah heranin dia selama 3 tahun, dan satunya itu yang gue anggap jahat banget. Dan pada saat itu semua pemikiran yang awalnya biasa-biasa aja tentang mereka, yang awalnya buruk aja tentang mereka, gue pikir mereka baik banget gitu lah. Mereka ada sama gue cerita, mereka semangatin gue sampai akhirnya mama gue yang dinyatakan meninggal pada pukul 10.45 hari Minggu tanggal 2 bulan 2 2020. Teman-teman gue yang di SMP juga datang pada saat itu. Ya datang ngucapin belasungkawa dan turut berduka cita. Dan teman yang bilang oh pada saat itu dia nyalimin gue di kuburan, masih inget gue. Dengan tatapan yang kayak sedih. Sebenarnya gue tahu dia mungkin ngerasa bersalah, dia dia nggak peduliin chat gue pada saat itu. Tapi karena keadaan gue masih kayak pemikiran gue campur aduk, jadi gue kayak beda, tatapannya beda, kayak lu siapa gitu. Itu aja yang gue tatap gitu lah. Jadi sudah semua. Nah pada saat ini jadi omongan orang juga nih. Gue itu pada saat mama gue meninggal, gue pada saat di kuburan segala macam, gue nggak pernah nunjukin gue sedih ataupun nangis. Tapi by the way, gue boleh nggak sih kayak ngasih tahu kalian kayak gini, untuk apa sih sedih itu diperlihatkan gitu? Emang harus ya setiap kali kehilangan, setiap kali putus asa kita tuh harus kayak nunjukin ke semua orang kalau kita tuh sedih gitu loh? Kalau kita pada saat itu lemah, menurut gue percuma aja gitu loh. Orang nyabarin kita, orang datangin kita karena cuman simpati doang dengan kita gitu loh. Karena dia cuman ngeliat oh ibunya meninggal, patut dikasihanin nih anak. Gue bukan tipe orang yang pengen cari simpati, nangis, enggak. Jadi pada saat itu gue nggak pernah nangis, kecuali pada saat di WC rumah sakit sama pas gue nelpon tantenya gue itu. Habis itu nggak ada nangis, karena sudah habis air mata gue gitu loh. Ngapain gue nangis di kuburan emak gue? Orang juga nggak akan kembali balik kok. Dan gue pada saat itu gue ngerekam. Dan kenapa gue ngerekam? Buat kenang-kenangan gitu loh. Maksudnya gini loh, gue gimana ngelihat kenang-kenangan terakhir nyokap gue gitu kalau nggak ada yang ngabadiin. Sedangkan gue setiap kali ada keluarga yang meninggal, ada siapapun meninggal, gue selalu rekemin, gue selalu fotoin. Mereka minta gue kirimin. Giliran gue nggak ada yang peduliin, dibilangnya gue moto-moto segala macam, gue nggak peduli sama sekali, nggak ada nangis. Emangnya harus ya nangis? Peduli itu memang harus nangis gitu? Ini nggak tahu ya, gue dengar cerita aja dari orang-orang mulut ke mulut. Kalau ada yang bilangin gue nggak ada nangis, gue ngerekamin ini itu saat nyokap gue meninggal, dan saat nyokap gue lagi sekarat, gue lagi jalan-jalan. Emang lu tahu apa ceritanya sebenarnya? Ngapain ceritain keburukan gue atau lu salah gitu loh? Gue nggak suka aja, entah lu keluarga, entah lu temen gue ngomongin gitu ke gue nggak suka gitu. Kayak dipikir gue tuh nggak ada perikemanusiaannya, nggak ada hatinya gitu. Padahal gue nggak kayak gitu. Semua cerita gue terpuruk segala macam, tanya sepupu gue, dia saksinya, dia yang ada
Dia yang ada dari nyokap gue sekarat, nyokap gue belum sekarat sampai meninggal. Dia tahu semuanya. Nyokap gue baru meninggal 7 hari. Gue sekolah, habis ibadah, gue dikata-katain, lu memang teman gue memang teman lu datangin gue, tanya, gue bener gak gini?